Baca share screen ya. Entire screen. Sudah kelihatan ya PPT-nya ya? Halo? Sudah, Pak. Ya, Sudah, kita Pak. lanjutkan materinya, materi fabrikasi kurusi dan dari ini kemarin, dan ya, nanti kalau ini selesai, mudah-mudahan nyambung ke aspek-aspek dalam aspek-aspek penting dengan CPUB ya, dalam slide terpisah karena nyambung ya. Ya, ini buku materi ini juga ada di buku ini ya. Terkait materi fabrikasi kurusi. 2 pekan lalu kita sudah membahas dan membicarakan tentang heat transfer panas dan mekanismenya ya. Jadi transfer panas itu salah satu dari sekian banyak proses yang terlibat ketika kita bekerja di industri farmasi ya. Berikutnya ini adalah hal-hal yang juga cukup penting dan cukup menjadi perhatian kita ya, ketika kita nanti ya, atau Anda ya, kalau saya sudah pernah kerja di industri ya, karena nanti kerja di industri farmasi ini membekali kalian ya, membekali Anda sebagai apoteker supaya nanti ketika bekerja di industri Anda sudah punya basicnya bahwa materi-materi yang terkait dengan fabrikasi dan kolusi ini juga berpengaruh atau mempengaruhi terhadap kualitas dari produk tersebut, produk farmasi kita. Ya. Jadi dalam konteks industri farmasi, dalam konteks manufacturing produk-produk farmasi ya, itu selain bahan-bahan yang terkait dengan produk tersebut, material-material yang terkait dengan produk tersebut ya, dalam artian di sini ada zat aktif, ada eksipien, zat tambahan ya. Di sana juga terkait dengan ya, scale up, proses perbesaran produksi, fasilitas produksi ya. Juga yang cukup ini yang menjadi perhatian adalah terkait dengan peralatan atau fasilitas gedung, atau dan di situ ada material-material yang itu nanti akan kontak langsung dengan produk kita ya. Jadi produk kita terdiri dari zat aktif atau istilah bahasa EPI, active pharmaceutical ingredients ya, dan ada eksipien di sana ya. Misalkan katakan kayak tablet paracetamol 500 mg, itu paracetamolnya 500 mg plus tambahan eksipiennya. Di sana ada pengisi, ada pengikat, ada lead dan lubrikan. Ini masanya sangat besar, kemungkinan lebih dari 500 mg. Untuk mendapatkan itu kan tidak serta-merta itu langsung jadi ini ya. Ada bahan-bahan material-material yang tidak terlibat di dalam produk tersebut, tapi dia kontak ya, direct kontak langsung dengan produk kita. Apa misalkan kita tadi membuat tablet paracetamol, ada mesin tablet ya. Ya karena ketika nggak ada dikembang, nggak ada pengembang mesin tablet itu nggak akan jadi tablet. Dan mesin tablet itu dia biasanya ya bahannya tentunya berbeda dengan bahan produk kita. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi di sini ini bahan-bahan yang di luar bahan baku tadi zat aktif dan eksipien, ada logam ya, logam tadi untuk misalkan senjata tablet itu dengan logam ya, dan dengan tekanan yang tinggi. Terus juga ada keramik apa? Keramik misalkan diantaranya misalkan yaitu mortar and stamper ya. Di pabrik perlu Pak, perlu karena kan ketika kita membuat suatu produk farmasi ya, kita akan membuat dari pilot scale, dari skala kecil dulu. Nah, skala kecil ya dalam hal ini kita menggunakan alat-alat yang kecil ya, tersebut itu scale up. Jadi skala pilot, kemudian di scale up lagi menjadi skala pabrik ya. Ada logam, ada keramik, ada glasses, ada kaca-kaca, ada polimer, dan juga ada elastomir. Polimer ini ya
Termasuk polimer itu adalah misalkan di ada plastik, ya. Ada juga kalau di lantai produksi itu ada namanya lantai epoksi, ya. Nah, itu juga cat itu kan juga polimer secara material. Ada elastomer. Elastomer itu bahan-bahan yang dapat ya, yang digunakan ya terkait dengan produk farmasi kita ya, yang elastomer itu ya, misalkan dengan ketika produk kita treatment yang memerlukan bahan-bahan material yang elastis ya, yang itu ada yang namanya elastomer ya. Nah, apabila dalam hal memproduksi ini kita tidak memperhatikan ini, ya di sini bagian besar ini logam, bukan di gambar ini lebih besar logam, karena dari sekian ini katakanlah polimer, keramik, glasis, elastomer, ini relatif apa ya, inert ya. Jadi kalau misalkan katakanlah kalau gelas atau kaca, dia taruhannya pecah, keramik taruhannya pecah, elastomer taruhannya cacat rusak. Kalau polimer taruhannya ya, kalau polimernya nggak bagus ya dia akan terurai. Tetapi di sini logam ini terkait dengan misalkan maintenance. Ya, ketika dia maintenance-nya nggak bagus, ya, dia akan menyebabkan korosi. Nah, korosi ini tentunya akan mempengaruhi terhadap proses produksi dan tentunya terkait dengan mutu. Saya yakin Anda sendiri misalkan katakanlah di rumah ya terus mengetahui punya logam atau pisau yang sudah berkarat, kurus itu karat ya, tentu akan lebih memilih menggunakan pisau yang tidak berkarat. Ya, bayangannya begitu. Karena Anda mengupas mangga, tentunya Anda pasti menginginkan menggunakan pisau yang tidak berkarat. Ya. Dan saya yakin Anda pun tidak akan mau memakan mangga hasil kupasan pisau yang berkarat. Itu makanan. Terlebih ketika kita membuat produk farmasi. Ya. Ya. Jadi untuk menentukan material pabrikasi nanti ini terkait dari material propertinya ya di sini. Nanti di CPOB akan ada persyaratan. Jadi kalau CPOB itu cara pembuatan obat yang baik, jadi guidance ya, bagaimana untuk mendapatkan obat yang bermutu itu dengan good manufacturing practice atau cara pembuatan yang baik, didesain sedemikian rupa, termasuk peralatan yang digunakan harus bagaimana itu digunakan di CPOB. Kalau sini terkait dengan basic properties, sifat dasar dari material tersebut ya. Nah, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk menseleksi material fabrikasi ya. Menseleksi material fabrikasi tadi ya, ini yang dibahas ini material fabrikasi di sini adalah material yang tidak terkait dengan langsung dengan produk kita ya. Tapi dari material-material yang digunakan di dalam skala pabrik atau yang digunakan di pabrik yang dia ada kontak langsung dengan zat aktif dan atau eksibien kita. Nah, faktor kimia yang perlu diperhatikan ada kemungkinan kontaminasi itu tercemarnya produk oleh material fabrikasi, efek pada material fabrikasi oleh drugs, oleh obat-obatan dan proses kimia yang mungkin terjadi. Contoh, inaktivasi penicillin oleh logam berat. Nah, ini perlu diingat. Jadi kalau kita sembarangan menggunakan logam dan ternyata logam tersebut mengandung logam berat dan ternyata di pabrik kita memproduksi penicillin, nanti penicilinnya dapat tidak berkhasiat apa-apa atau bahkan mungkin rusak, toksik. Kemudian perubahan warna produk karena bereaksi dengan material fabrikasi, ya, pengaruh asam basa dan bahan-bahan yang mudah teroksidasi pada logam. Ya. Mudah teroksidasi hasilnya adalah korosi. Ini contoh gambar di pabrik ya, sampai dari internet. Ini logam. Ya, ini ada senjata epoksi lantainya. Ya. Ya. Terus ini ada untuk earplug ya. Ya, pelindung dari suara-suara ini sudah bahannya dari plastik. Ya. Ini logam lagi plastik ya. Jadi logam, polimer, elastomer,
keramiknya belum kelihatan di sini. Ada faktor fisika, ada kekuatan, bobot, beratnya, ya, daya tahan, ya, kemudahan dalam pembuatan, ekspansi panas, daya hantar panas. Kemarin ini terkait dengan nanti kita mau mengeringkannya itu menggunakan mekanisme panas yang bagaimana. Kalau mau menggunakan panas secara konduksi, tentunya harus dipilih bahan-bahan yang mampu menghantarkan panas itu dengan baik. Ya. Pembersihan, cleansing atau cleaning, sterilisasi, transparansi. Ya. Kemudian faktor ekonomi. Ya. Ketika di dalam konteks industri, di dalam pembuatan yang massal, ya, dan yang ada unsur ekonominya, unsur profit, ya, sebisa mungkin pabrikan-pabrikan atau industri farmasi itu akan meminta kepada para apoteker sebagai formulator, sebagai penanggung jawab R&D, sebagai penanggung jawab produksi, sebagai penanggung jawab QC, sebagai penanggung jawab QA untuk menekan bagaimana caranya supaya cost of product, ya, istilahnya COGS, cost of goods sold, ya, biaya untuk produk itu minim, ya, tapi kualitasnya bagus, minim dengan kualitas yang bagus, ya, sehingga nanti margin keuntungannya juga akan banyak. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Ya, kemudiannya low cost and easy to maintenance. Ini kalau terkait dengan material fabrikasi. Jadi bahannya murah dan easy to maintenance, dan mudah untuk dirawat, untuk di maintenance, untuk dijaga. Ya, dari sisi bahan, ya material ini bahannya logam semua. Ya. Material fabrikasi ada logam, ya, ada logam murni. Itu logam murni hanya terdiri dari satu jenis atom, contohnya besi, tembaga murni. Ada juga logam paduan atau metal alloy, ya, jadi campuran logam. Ya. Ini terdiri dari 2 atau lebih jenis atom logam. Kemudian ada juga non metal, ada non metal inorganik, ada non metal organik. Ya. Inorganik itu ya seperti kalsium klorida, kalsium sulfat, bahan-bahan kimia yang betul bukan berasal dari makhluk hidup. Kalau organik, bahan-bahan kimia yang berasal dari makhluk hidup, organik. Ya. Selanjutnya, ya, terkait dengan logam paduan atau alloy metal. Ya. Jadi di sini terdapat tiga cara, ya, untuk mendapatkan alloy metal tersebut. Ya. Jadi yang pertama dengan larut padat interstisi, menyisip. Ya. Jadi suatu paduan yang jika atom itu larut dan mempunyai diameter jauh lebih kecil daripada yang dilaruti. Contoh pada baja karbon yang mengalami nitriding, ya, di mana atom Fe yang dilaruti mempunyai diameter atom lebih besar jika dibandingkan dengan atom N yang larut. Sehingga dengan diameter yang lebih kecil atom N atom N dapat menyusup di antara atom Fe. Jadi untuk membuat logam alloy metal atau logam paduan, salah satunya dengan menyisip, ya, jadi menyisipkan partikel, ya, atom logam yang lebih kecil di atom yang lebih besar. Kemudian ada juga dengan menggunakan substitusi. Ya. Ini menarik ya. Jadi sejak beberapa waktu yang lalu, ya, terkait dengan material ini juga increasing ya. Jadi material sciences, ya. Dan jangan kalau kita lebih luas lagi, ya, saat ini ya terutama di luar, ya, di Eropa, di Amerika, itu sudah mulai ya, sudah banyak periset yang dia backgroundnya adalah bukan farmasis, ya. Karena saya punya kolega, ya, kakak kelas, dia itu backgroundnya teknik material ITB, ya. Kemudian dia ambil S2 juga di ITB, udah diambil S3 di Kanada di Laval University, dan dia materialnya itu dengan menggunakan material logam,
tapi arahnya bukan ke arah seperti ini, tapi logam yang ditujukan untuk ke healthy, ke kesehatan, jadi untuk terapi. Jadi dia risetnya tentang ya biomaterial, tapi biomaterial dari logam. Ya, jadi dia mendesain untuk ring yang ditancapkan di jantung, ya. Seperti itu. Yang saya sampaikan adalah bisa dibilang sangat kulit, sangat general, ya, karena ini untuk mendasari kalian. Ya, siapa tahu misalkan ada dari kalian nanti ada yang juga tertarik dengan material sciences, ya, yang menekuni di sana dan menjadi farmasis atau apoteker yang concern terkait dengan material sciences, material device untuk terapi kesehatan. Nah, balik ke sini. Jadi ada interstisium, kemudian ada yang dengan substitusi, substitute, mengganti. Ya. Jadi yang suatu alloy paduan jika diameter atom yang larut hampir sama dengan diameter atom yang dilaruti. Contoh, ada paduan aluminium, diameter atom aluminium dan diameter atom Cu hampir sama pada stainless steel. Jadi dia saling mensubstitusi, saling mengganti. Kemudian ada juga senyawa, yaitu suatu paduan yang tercipta adanya ikatan atom yang sangat kuat. Kemudian metal, logam. Jadi dua jenis. Ya, ini logam. Misalnya ini logam. Logam itu kan ada ferus, besi, dan ada yang non ferus, bukan besi. Contoh aluminium dan padanannya, nikel dan Ni itu nikel, Al aluminium dan paduannya. Dan umumnya sependek yang saya ketahui ketika saya sekian tahun lalu bekerja di industri, di pabrik, umumnya logam-logam ini adalah stainless steel. Ya, jadi memang baja ya stainless yang dia harapannya memang tidak berkarat. Ya. Kemudian ada besi tempa, ya. Besi tempa ini memiliki sifat ulet dan cukup kuat. Contoh untuk besi tempa ada karbon, mangan, silikon, fosfor, sulfur atau belerang, perak, ya, yang berat, ya, persentasenya sekian. Besi tempa digunakan pada bangunan kereta api, bangunan kapal laut, industri minyak, tujuan arsitektur, perlengkapan pertanian, dan lain-lain. Jadi komponen-komponen ini ya, dikempa menjadi satu, jadilah besi tempa. Karbon steel, baja karbon. Ya, jadi ini alat-alat berat ini. Baja karbon dan baja paduan terletak pada dominasi unsur dalam suatu baja. Jika yang mendominasi sifat fisik dan mekanik ya, adalah kadar karbon, maka disebut sebagai baja karbon. Sedangkan jika yang mendominasi sifat fisik dan mekanik adalah paduan alloy, maka disebut sebagai baja alloy, baja paduan. Alloy steel, baja paduan. Ya, ini gambarnya, alloy steel. Contohnya, jumlah unsur tambahan selain karbon lebih kecil daripada 8%. Baja paduan tinggi, alloy steel, yaitu jika jumlah unsur tambahan selain karbon lebih besar atau sama dengan 8%. Jadi dia dominan karbon, nah tambahan selain karbonnya less than 8%. Tujuan utama penambahan unsur paduan adalah untuk memperbaiki sifat-sifatnya seperti kekuatan tarik, kekuatan impact, ketahanan korosi, ketahanan panas dan lain-lain. Makanya Anda akan menemukan misalkan komponen-komponen ada sendok ya, ternyata dia berkarat, ada yang enggak, ketika dia lama-lama kena air. Ketika dia sendok itu mengalami karat, ya, sangat besar kemungkinan lapisannya ya, atau bahan-bahan yang menyebabkan melindungi logam tersebut dari korosi dari karat itu sudah terkikis, sudah tererosi. Ya. Makanya kalau Anda lihat misalkan kalau Anda lihat misalkan di daerah-daerah pantai, di daerah-daerah laut, kebanyakan logam-logamnya keropos. Ya. Kenapa? Karena air laut sifatnya sangat asam, dan asam itu sifatnya korosif, erotif, sehingga logamnya cepat sekali mengalami ya, oksidasi karatan. Makanya ketika akan menggunakan logam untuk di laut, harus benar-benar diperhatikan logam yang
ya yang mungkin lapisan anti karatnya melindungi itu sangat tebal atau bagaimana. Mild steel mengandung karbon 0,15 hingga 0,3% atau paduan karbonnya lebih kecil dibandingkan alloy steel. High mechanical strength, kekuatan mekaniknya cukup tinggi tetapi resisten, tahan terhadap korosi, poor. Jadi paling umum digunakan. Cast iron dari karbon 1,5%, titik leleh, keras, mudah patah, resisten terhadap korosi, akan bereaksi dengan dan angin dan berwarna. Kekuatan dari resistansi dapat ditingkatkan dengan penambahan silikon. Stainless steel yang banyak sekali kita jumpai, ya, cukup familiar. Ya, ada pun ini kita gunakan, dan tadi saya sempat ingat bahwa di pabrik pun mungkin mostly ya kebanyakan menggunakan stainless steel yang mengandung nikel dan kromium, resisten terhadap korosi, ya, biasa digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan fermentasi. Tapi itu terlebih akan kita di Indonesia, yaitu sebesar ringnya sangat tinggi sekali ya. Ya kalau pengalaman kemarin ketika di Eropa, ya pilihan produk mungkin tidak sebanyak di Indonesia, tetapi di sana itu standarnya sudah benar-benar standar. Ya. Ketika misalkan di sini dikategorikan SNI, benar-benar SNI, ya, berkualitas. Non-ferrous metal, jadi logam-logam yang non-ferrous, yang bukan dari besi. Ya. Contohnya copper alloys, campuran tembaga, terdiri dari copper zinc alloys, paduan dari tembaga dan zinc, contohnya basis kuningan. Kemudian ada copper tin alloys, perunggu. Contoh aluminium, lead ini suatu logam, sekali lagi logam non ferrous, logamnya bukan besi. Ya. Jadi ya, sifatnya seperti bongkahan-bongkahan, tin, timah, kromium ini menjadi bahan campuran dengan nikel menjadi stainless steel tadi, silver, perak. Ini adalah contoh-contoh logam yang non ferrous. Penggunaannya bagaimana Pak di farmasi ya? Penggunaan di farmasi kalau saya lihat dari persentase penggunaannya, ya nikel dan kromium tadi dalam bentuk paduannya, jadi stainless steel, aluminium juga banyak dipakai di farmasi. Tapi kalau dari si jumlah rankingnya yang paling banyak ini paduan nikel dan kromium, stainless steel, kemudian aluminium, ya, tin, timah, dan lead dan perak ini relatif jarang digunakan di industri farmasi. Ini non-metals inorganik ada kaca, silika, dust linings and coatings, penyalut, ya, stoneware, ya, terkait perangkatnya, ada hubungannya dan batu-batuan. Non-metals organik ada plastik, ya, karet, rubber, kayu, timber. Di farmasi bagaimana Pak? Kita di pabrik banyak menggunakan kaca, silika juga beberapa digunakan, glass lining dan coating juga iya, stoneware mungkin tidak terlalu banyak, plastik banyak digunakan, karet iya, kayu, timber ini tidak disarankan digunakan untuk material fabrikasi, tidak disarankan untuk menjadi bahan yang di pabrik yang dia akan kontak langsung dengan produk kita. Kenapa? Karena kayu ini di antara sifatnya dia dapat menyerap air. Nah, ini sangat dihindari, dan dia ketika kena air dia akan mengganggu terkait dengan ketahanannya, kekuatannya. Ini ya, sangat tidak disarankan menggunakan material dari kayu untuk material-material fabrikasi. Nah, korosi ini ya, penyebab kekalahan pada bagian itu dapat pada berikut. Yang pertama, kekeliruan pemilihan material. Berapa persen? 40%. Dari awal dia salah memilih material. Ya. Makanya kalau di ya, katakanlah di negara-negara yang risetnya bagus, ya, itu ketika mau melakukan sesuatu, proses desainnya, proses perancangannya, kajiannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga supaya ketika sudah berjalan tidak banyak masalah dan tidak wasting time, wasting material, wasting energi, dibikin sedemikian rupa. Dan ketika salah memilih material,
ya, itu bisa berapi ya. Mencacat fabrikasi, cacat ketika proses manufacturing ya 15%. Kesalahan perlakuan panas 15%, terutama di sini misalkan jetnya tidak tahan panas tapi diperlakukan dengan panas tinggi ya, 15%. Kekeluaran dalam perencanaan mekanik 11%. Kondisi operasionalnya tidak terduga 8%. Ya. Pengontrolan lingkungan tidak cermat 6%. Kontrol kualitas dan inspeksi yang kurang 5%. Ya. Ya. Dan ini semua ya kalau di ini adalah ya tergantung atau sangat tergantung dengan smart ya, kejelian atau kecerdasan ya dari ya para pengambil keputusannya. Dalam hal ini kalau di industri farmasi ya penanggung jawabnya ya, penanggung jawab QC, penanggung jawab produksi, penanggung jawab R&D, penanggung jawab QA. Supaya apa tadi? Supaya tidak terjadi kesalahan produksi atau produksi failed ya. Ketika production failed, produksi itu gagal, itu kerugian perusahaan tinggal mengalihkan ya. Jadi misalkan dalam satu batch tablet paracetamol itu COGS-nya misalkan katakanlah 15 juta ya, bisa diingat gagal hati 15 juta, misalkan gagal 12 tinggal mengalihkan ya. Mekanisme penyebab kegagalan yang terjadi pada berbagai industri adalah korosi 29%, ya, fatigue, ya, cacat fatigue ya 20%, gelas patah 16%, overload, ya, bebannya terlalu besar 11%, korosi temperatur tinggi 7%, stress corrosion cracking, ya, cracking karena korosi, ya, stress kondisi korosi yang menyebabkan cracking 6%, stress rupture ya, 3%, dan aus 3%. Korosi pada peralatan akan menyebabkan kontaminasi produk dan costly memakan biaya. Korosi selama proses produksi selain farmasi merupakan suatu masalah dan menjadi perhatian. Produksi sediaan farmasi merupakan suatu masalah dan menjadi perhatian industri farmasi. Jadi kalau itu makanya kalau ya perlu ini kan, jadi terkait dengan kadang-kadang di kita mungkin pertimbangan faktor ekonomi ya, kita pilih yang alat yang ini saja murah, tapi murah secara nominal ya. Padahal perlu dikaji juga bagaimana harga itu ya, terkait dengan depresiasinya ya, kegunaannya ya, sehingga ya, akan lebih baik ketika kita beli alat sedikit mahal tetapi alat itu endurance-nya, daya tahannya ya, itu lebih lama dibandingkan dengan yang murah tetapi ternyata dia hanya beberapa kali pakai. Dan ini seperti ketika misalkan kita menemukan alat ya, yang dia sudah korosi ya, itu ya nggak bisa diinikan lagi, mau nggak mau harus ganti alat ya, ya karena apalagi kalau misalkan alatnya itu vital. Kalau nggak vital mungkin bisa ya, di coating dengan apa ya. Kalau alatnya vital mahal ya, kita ganti alat ya. Sehingga untuk mencegah terjadinya korosi, maka pengetahuan tentang sifat kimia dan fisika bahan obat dan logam yang digunakan dalam proses sangat dibutuhkan. Definisi korosi, proses perusakan suatu material secara elektrokimia akibat reaksi dengan lingkungannya. Korosi atau pengaratan merupakan fenomena kimia pada bahan-bahan logam di berbagai macam kondisi lingkungan, yaitu reaksi kimia antara logam dengan zat yang ada di sekitarnya atau dengan partikel-partikel yang ada dalam matriks logam itu sendiri. Korosi merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan berair dan oksigen atau oksidasi. Jadi ada perubahan fenomena kimia yang dia mulus kelihatan atau oksidasi menjadi coklat kuning-kuning. Efek korosi ini secara berkelanjutan dia akan menyebabkan diantaranya ya, hubungan pendek konslet, ya, listrik, kegagalan operasional tadi, production failed,
keselamatan kerja pada suatu industri dan kegagalan produk, mencemari produk. Jadi produknya gagal, dia juga dapat mencemari produk. Dia udah nggak bisa di-rework, ya, nanti failed production. Semua elemen logam, kecuali platinum dan emas, terdapat di alam sebagai oksida dan sulfida. Emas dan platina mempunyai benda positif, sehingga relatif inert dan tahan korupsi. Masalah teknis dan ilmiah serius, ya, di negara maju sekalipun secara ilmiah belum tuntas terjadi saat ini. Karena di negara maju penanganannya adalah tadi di dalam memilih alat, di dalam memilih ya, fasilitas yang terkait dengan kualitas produk tersebut dipilih yang benar-benar safe, inert, dan tidak kemungkinan menyebabkan terjadi korupsi itu kecil. Ya, jadi selain merupakan masalah ilmu permukaan secara fisika, korupsi juga menyangkut kinetika reaksi, menjadi masalah ekonomi karena menyangkut umur, penyusutan, dan efisiensi pemakaian suatu bahan atau peralatan dalam kegiatan industri. Miliaran dolar Amerika Serikat telah dibelanjakan setiap tahunnya untuk menangani masalah korupsi. Itu kan biaya korupsi sekitar 3,5% dari GNP. Jadi masalah ya, di pabrik dan tentunya harus menjadi warning perhatian bagi kita. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap korupsi antara lain dari bahan itu sendiri, ada kemurnian bahan, ada struktur bahan, ada bentuk kristal, dan unsur-unsur kelumit, unsur-unsur yang lain yang ada dalam bahan, dan teknik pencampuran bahan ini berpengaruh. Nah, ini kalau dari sisi kita, ya, ketika kita mau membeli alat, ya, kita harus pastikan ya, bagaimana material penyusunnya. Ya. Dan tentunya semakin berkualitas suatu alat, semakin berkualitas suatu company, suatu perusahaan, dia akan mempunyai data yang rigid dan lengkap terkait dengan material alat atau fasilitas yang dia jual atau yang akan ditawarkan kepada misalkan kita sebagai pabrikan farmasi. Kemudian dari internal, dari lingkungan, ya, tingkat pencemaran udara, ya. Ya. Suhu dan kelembapan, contohnya tingkat pencemaran udara. Contohnya di sini kita tropis itu ya, udaranya panas, ya sekitar suhunya sekitar 25 sampai 30 derajat. Ini juga perlu diperhatikan terkait dengan ketahanan dari korupsi. Suhu dan kelembapan, ya, atmosfer, desa, kota, industri, ya. Makanya kalau desainnya kawasan industri kan di kawasan tertentu supaya dia tidak berpengaruh terhadap pemukiman. Ya, air, ya, fresh, gas, dan destilasi. Ada pengaruh dari uap dan gas, ada asam-asam mineral, asam-asam organik, alkali, basa tanah, pelarut organik, minyak juga berpengaruh pada korupsi. Nah, ini urgensi korupsi bagi industri farmasi. Yang pertama keamanan, safety, ya, kemudian financial losses, kehilangan finansial, kehilangan budget, kehilangan dana, kontaminasi produk, dan aspek GMP. GMP ini good manufacturing practice atau cara pembuatan yang baik. Kecepatan korupsi diekspresikan sebagai bobot yang hilang per unit area persatuan waktu, ya, gram square per year, atau dapat juga dinyatakan mils penetration per year. Skala rating untuk logam berdasarkan kecepatan terjadinya korupsi excellent. Jadi ketika kecepatan korupsi kurang dari 5 MPY, logam kategori ini cocok untuk peralatan produksi dalam farmasi. Satisfactory, kecepatan korupsi 5-50 MPY, logam jenis ini biasa digunakan untuk bagian peralatan yang tidak kritis. Usually unsatisfactory, ya, tidak puas ketika kecepatan korupsinya lebih dari mils penetration per year. Ya. Jadi kalau membaca dari sini, jadi masing-masing bahan ada kecenderungan untuk terjadi korupsi. Makanya diantaranya treatment supaya tidak terjadi korupsi ada treatmentnya, penyimpanannya, perawatannya, ya, kondisi penyimpanan, kondisi perawatan perlu diperhatikan. Tipe-tipe korupsi ada uniform attack,
korosi menyeluruh, ada galvanic corrosion, korosi galvanis, ada selective leaching, pelepasan secara selektif, ada erosion corrosion, korosi erosi, ada device corrosion, korosi celah, ada pitting, korosi lubang, ada intergranular attack, korosi intergranular, ada stress corrosion cracking. Nah, tadi saya hanya ada yang banyak digunakan stainless steel. Dan ini juga kalau tidak diperhatikan, terutama dari penyimpanan dan perawatan, stainless steel juga punya potensi mengalami korosi. Kenapa? Karena stainless steel basically bukan logam mulia. Jadi logam yang tidak mengalami korosi adalah logam mulia. Jadi stainless steel masih punya chance, masih punya kemungkinan dia dapat mengalami korosi. Daya tahan korosi disebabkan lapisan tidak terlihat, jadi invisible layer yang terjadi akibat oksidasi SS dan oksigen, pada akhirnya membentuk lapisan pelindung anti korosi, protective layer. Sumber oksigen bisa berasal dari udara atau air. Material lain yang memiliki sifat sejenis seperti stainless steel adalah titanium dan aluminium. Secara umum, protective layer, lapisan pelindung, terbentuk dari kromium plus oksigen secara spontan membentuk krom oksida. Jika lapisan stainless steel digores terkelupas, maka protective layer akan segera terbentuk secara spontan, tentunya jika kondisi lingkungan cukup mengandung oksigen. Nah, ketika dia protective layer ini tidak kuat menahan goresan dari stainless steel ini, akan terjadilah korosi. Ini stainless steel, ini lapisan oksida, kondisi lingkungan tak menjadi penyebab kerusakan protective layer tersebut. Pada keadaan protective layer tidak dapat lagi terbentuk, maka korosi akan terjadi. Jadi dari stainless steel paling banyak digunakan di industri farmasi, industri makanan, fermentasi, ya. Tetapi jika pemilihan stainless steelnya tidak tepat, ya, ini juga dapat mengalami korosi. Beberapa masalah karena korosi, kemudian lubang-lubang kecil tadi, ya, perhatian kita sehingga bocoran cairan atau gas, menurunnya kekuatan material disebabkan penyusutan atau pengurangan ketebalan volume material sehingga kekuatannya juga menurun. Akibatnya dapat menjadi retak, bengkok, patah dan sebagainya. Dekorasi permukaan material menjadi tidak menarik disebabkan kerak-karat atau lubang-lubang. Terbentuknya karat-karat yang mungkin mengkontaminasi zat atau material lainnya. Hal ini sangat dihindari khususnya pada proses produksi makanan, ya, apalagi farmasi, ya. Kategori korosi tadi uniform corrosion atau korosi menyeluruh, ya. Misalnya seluruh atas bagian protective layer pada stainless steel, sehingga stainless steel secara merata akan berkurang. Korosi uniform menyebabkan berkurangnya dimensi permukaan benda secara merata. Jadi kalau sampai terjadi uniform corrosion, adalah diluakan aja. Ya. Pitting corrosion, ya, lubang kecil seperti jarum, teman-teman dari korosi lokal, bukan seperti uniform corrosion. Jadi dia pada daerah-daerah tertentu. Ya. Ya. Pada konsentrasi klorida yang cukup tinggi, awalnya ion klorida merusak protective layer dari logam tersebut. Dapat disebabkan turun sulfida, retak-retak kecil akibat pengerendaan, pengelasan, penumpukan kerak, dan penumpukan apa lainnya. Kemudian stainless steel umumnya susunan terdiri kromium, molybdenum, nitrogen, dan dia jumlahnya banyak sehingga lebih tahan terhadap pitting corrosion. Ketahanan material terhadap pitting corrosion jenis ini dapat diformulasikan sebagai berikut. Ya. Pren ini dari terkait pitting corrosion, ya, persen Cr plus 3,32% molybdenum plus 16 kali 5 nitrogen. Hal ini yang menyebabkan pitting corrosion sangat serius. Ketika lubang itu terbentuk, maka lubang ini akan terus berkembang, ya, sehingga meskipun stainless steel sangat tertutup, tidak dapat tersentuh sama sekali. Device corrosion dari kondisi ekses terhadap krom, ya, atau tidak sama sekali meskipun oksigen. Biasanya terjadi akibat desain konstruksi peralatan yang tidak memungkinkan terjadi oksidasi,
celah antara gasket packing yang terbentuk akibat pengelasan tidak sempurna, sudut-sudut yang sempit, celah atau sudut antara dua atau lebih lapisan metal, celah antara murbaut dan sebagainya. Crevice corrosion ini terjadi dari yang sangat sempit, celah, sudut, kaki, dan sebagainya. Jadi di sini korosinya. Yang mengalir saat memberi bertemu dan bentuk celah sempit sehingga terjadi pergerakan oksigen yang menyebabkan korosi. Jadi crevice corrosion sebagai titik corrosion yang lebih berat dan terjadi pada suhu di bawah temperatur moderat yang biasa menyebabkan titik corrosion. Untuk menghindari masalah ini, salah satunya dengan membuat desain peralatan yang lebih terbuka, walaupun kenyataannya sangat sulit untuk semua aplikasi. Stress corrosion cracking, ya, dalam kondisi stress corrosion cracking, ya, corrosion fatigue, ya, fatigue kan, stress corrosion fatigue, mulai ada, ya, kalau fatigue yang sakit kepala, fatigue, ya, ini ada retakan-retakan dan hydrogen induced cracking, retak, ya. Stress cracking corrosion akibat dari tegangan sisa dan lingkungan korosif, ya. Dalam kondisi kombinasi antara tegangan, baik tensile, torsion, compression, maupun thermal, dan lingkungan yang korosif, maka stainless steel cenderung lebih cepat mengalami korosi. Syarat yang menyebabkan berkurangnya penampang luas efektif permukaan stainless steel menyebabkan tegangan kerja pada saat SS akan bertambah besar. Misal pada pin, baut mur, dan lubang. Sangat ingin meningkat jika bagian yang mengalami tekanan stres berada di lingkungan dengan kadar klorida tinggi. Jadi ada tekanan stres tambah lagi dengan ya, kadar klorida yang tinggi. Kemudian ada intergranular corrosion, ketidaksempurnaan mikrostruktur stainless steel pada atau akibat proses produksi. Pada temperatur ini atau ketika dipanaskan dan dibiarkan mendidih secara perlahan, dan sudah welding atau pendinginan setelah annealing, nah, karbon akan menarik krom untuk membentuk partikel kromium karbida di daerah batas butir. Formasi kromium karbida yang terkonsentrasi pada batas butir akan mengurangi sifat perlindungan kromium, ya, sehingga daerah ini akan dengan mudah mengalami korosi. Intergranular, ya, dia, ya, tadi terbentuk kromium karbid makin banyak, biasanya dia akan terus berkembang jadi intergranular corrosion. Secara umum, stainless steel dengan kadar 82% relatif tahan terhadap korosi ini. Galvanic corrosion disebabkan sambungan dissimilar material yang berbeda terhubung secara elektris tersambung misal baut dengan mur. Ya, ini misalkan ya baut dengan mur. Paku killing rivet dengan body tanki, hasil welding dan benda kerja dan atau terendam dalam larutan metal sehingga dissimilar material tersebut menjadi semacam sambungan listrik. If noble. Mekanisme ini disebabkan satu material berfungsi sebagai anoda dan yang lain sebagai katoda sehingga terbentuk jembatan elektro. Jadi galvanic corrosion, maka logam yang bersifat anoda akan lebih mudah terkorosi. Logam dari sebelah kiri dan menjadi anoda. Ya, galvanic corrosion ini tergantung pada perbedaan kemuliaan dissimilar material, rasio luas permukaan dissimilar material, dan konduktivitas larutan. Faktor-faktor yang berkecepatan korosi di antara media korosi, di antaranya berbagai zat aktif dan eksipien. Misal, ketika zat aktif atau eksipiennya ada senyawa hidroklorida dan sulfat. Tempat effervescent yang mengandung bikarbonat, asam sitat, dan asam tartar cenderung menyebabkan korosi. Ini saya jadi ingat, saya nggak tahu generasi kalian ini. Ya. Jadi saya ingat sekali ketika saya kerja di industri, ya, menurut saya satu holding company dengan bintang 7, waktu itu Extra Jazz sedang naik-naiknya. Extra Jazz itu dulu itu luar biasa, dan Piala Dunia 2002 itu menjadi sponsor utama Piala Dunia. Ya. Itu menurut informasi teman yang kerja di bintang 7, ya, saking korosifnya effervescent, karena kan status effervescentnya itu, ya, yang namanya epoksinya itu harus diganti setiap sekian bulan sekali, mesinnya juga di treatment sekian karena ya, dia sangat korosif.
Jadi media korosi, peralatan utama krom, silver, atau stainless steel. Tersebut konsentrasi media, umumnya peningkatan konsentrasi media korosi akan meningkatkan kecepatan korosi. Meskipun demikian, terdapat pengecualian misal sulfuric acid merupakan asam reduksi, tetapi terdapat konsentrasi yang tinggi asam menjadi pengoksidasi. pH media korosi ya, meningkat pada pH asam dan menurun dengan peningkatan pH atau pada pH basa dia akan berkurang daya korosinya. Tentunya pengontrolan pH pada proses sterilisasi pH seperti 11-12 untuk mencegah korosi pada steam untuk sterilisasi. Korosi oleh alkali menyebabkan lubang dan serang terlokalisasi. Temperatur ya, dapat meningkatkan kecepatan korosi. Kelembapan juga sangat berpengaruh terhadap kecepatan korosi. Kemudian bagaimana kita dapat mengendalikan korosi? Ya, merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dihimbat, ya, dikendalikan, ya, untuk mengurangi terjadinya korosi itu. Karena dari korosi ini menjadi hal yang sangat merugikan buat buat industri. Ya, kalau kita tidak care, tidak hati-hati terkait terhadap fenomena ini. Ya. Dengan penanganan ini, ya, umur produktif peralatan akan lebih extend, lebih panjang. Ya. Banyak menghemat biaya operasional melalui pengendalian lingkungan atau ruangan di mana peralatan tersebut ditempatkan. Penyimpanan. Makanya saya dulu ketika di Indonesia juga ingat sekali bagaimana ketika punch and die ya, untuk mesin tablet itu ada punch-nya, ya, punch and die-nya. Itu setelah dipakai dibersihkan, makanya kalau mencetak tablet itu settingnya lama, pembongkarannya juga lama. Ya. Kalau bisa jadi waktu untuk setting mesin tablet dan pembongkaran itu hampir sama dengan kalau skala batch produksinya nggak banyak itu lebih lama setting plus bongkar alatnya dibandingkan dengan proses pencetakannya. Makanya biasanya kalau di pabrik dari ada faktor efektivitas, ada faktor efisiensi. Dengan bulan ini mencetak tablet paracetamol 500 mg 10 batch, ya, 10 sekali ya, sekaligus. Ya. Karena kan misalkan paracetamol batch 1 selesai langsung bisa lanjut batch 2. Itu cleaningnya atau mesin tidak perlu dibongkar total, cleaning saja, karena masih sama-sama digunakan paracetamol. Tetapi kalau misalkan selesai paracetamol terus diganti dengan asam mefenamat, ini harus dibersihkan total. Nah, di sana ada namanya cleaning validation, validasi pembersihan. Kenapa? Kalau tidak dilakukan ini nanti potensi terjadinya kontaminasi silang dari paracetamol ke asam mefenamat. Kembali ke sini, jadi ketika selesai mencetak yang namanya punch and die itu dibersihkan, ya. Nah, setelah dengan air, dengan alkohol, ya, setelah dengan alkohol diberi lapisan grease, ya. Grease itu lemak, ya, tapi dia food grade. Ya. Tujuannya apa? Supaya tidak berkarat, tidak korosi. Ya. Jadi penyimpanan dan ruangan berkaitan dengan perawatan dan perbaikan kualitas produksi dan peralatan penunjang lainnya. Kegiatan ini harus dapat mengidentifikasi, mengantisipasi, dan menangani masalah korosi pada alat, mesin, dan fasilitas industri secara keseluruhan. Pemantauan korosi perlu dilakukan secara periodik, ya, ada inspeksi diri dalam CPB, ada audit secara gradually. Harus terintegrasi dengan program perawatan dan perbaikan sehingga diperoleh hasil yang terbaik. Pengendalian korosi melalui pengendalian lingkungan, menjaga kelembaban udara, dan pengendalian keasaman lingkungan. Pengendalian lingkungan hanya mungkin dilakukan untuk peralatan yang berada dalam satu ruangan dan tidak mungkin dilakukan terhadap fasilitas yang berinteraksi langsung dengan di luar ruangan. Harus melibatkan semua pihak, ya, terlibat dalam pengoperasian alat, mesin, instalasi, dan fasilitas lainnya. Makanya ada bagian kualitas produksi, bagian teknik, maintenance harus care dengan ini. Ya. Perlu diperkenalkan pada seluruh jajaran yang terlibat langsung dalam kegiatan industri. Jadi ini summary-nya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menseleksi material fabrikasi adalah faktor kimia, faktor fisika, dan faktor ekonomi. Ya, faktor teknik menjadi metal dan material non-logam, korosi, suatu proses perusahaan suatu material,
logam, zat elektrokimia akibat reaksi dengan lingkungan. Merupakan fenomena kimia berbagai macam kondisi lingkungan. Korupsi sangat penting dalam industri farmasi, terutama berkaitan dengan keamanan safety, financial losses, kontaminasi produk, dan aspek GMP. Begitu. Nah, ini agak kelas kalian dulu. Kayaknya saya kumpulin waktu itu mau akreditasi kalau nggak salah. Baik, ada yang tanyakan sampai sini?